Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7 firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Warga kerajaan Allah, supaya tidak ketinggalan berita dan update informasi seputar pelayanan Rock Ministry, mari bergabung dalam Telegram channel GBI Rock Ministry Bali. Melalui grup Telegram ini, kita akan mendapatkan informasi secara resmi, lengkap dan berkala seputar jadwal ibadah, program online streaming, kesaksian, renungan, artikel, ringkasan khotbah, jadwal seminar dan training, dan berbagai informasi program terbaru dari Rock Ministry TV. Ikuti Telegram channel GBI Rock Ministry Bali dengan klik link yang ada di deskripsi atau bisa ketik link yang tertera di bawah ini. Pastikan terlebih dahulu Anda sudah mengunduh aplikasi Telegram di App Store ataupun Google Play Store. Biarlah setiap informasi yang dibagikan melalui Telegram channel ini bisa menjadi berkat dan nama Yesus dipermuliakan. We'll keep you updated and Jesus bless you. Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Namamu selalu di dalam doaku,
berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya.
Shalom Warga Kerajaan, kami sangat bersukacita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi, menyembah Tuhan, dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang akan dibagikan. Jangan lupa ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan. Yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise report. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita semua. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Shalom Yesus kita luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Dan saudara yang di rumah, mari menyempatkan waktu sebentar karena kita akan beribadah bersama-sama di sini. Dan sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk menyet. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau setia dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh
mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh, sungguh indah. Saudara yang di rumah saja nyanyikan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi, sungguh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Oh, pengorbanan yang kau beri bagi hidupku, dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Oh, we worship you, Lord, sebab Kau yang layak kami sembah, sebab Kau yang layak kami muliakan. Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, penyelamat, penyelamatan. Oh, we worship you, we worship you. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Oh, kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau yang layak kami muliakan, sebab Kau yang layak kami tinggikan. Kami menyembah Kau Tuhan, oh kami menyembah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Let your spirit fill this place, let your spirit fill this place. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart.
Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembah. Segala pujian, oh, segala pujian syukur bagimu, oh, hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Haleluya. Sorak-sorak lagi lebih, sorak-sorak lebih lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita mau menari lagi buat Tuhan. Amin. Yes. Oh, yeah. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Hey. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, sebab iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
sebab iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kita dalam janjinya, Yesus Raja segala-galanya. Sorakan haleluya, haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau Yesus yang telah memulai segala yang baik di dalam kami. Oh Lord. Hey, 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 hey. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagimu. Oh Yesus, Yesus, Kau telah memulai
Shalom warga kerajaan, kami masih berbicara tentang kekuatan yang inner yang ada di dalam. Banyak orang bicara tenaga dalam, tenaga dalam. Minggu yang lalu saya sampaikan pada Anda, kasih karunia dalam Tuhan Yesus, iman yang tulus ikhlas, dan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Itu kekuatannya luar biasa. Tetapi saya lanjutkan, kita punya senjata. Senjata-senjata karunia-karunia rohani. Dan firman Allah mengatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan begini, kobarkan kembali karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku olehmu. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak pendeta berkata, sudah ya saya tidak berani tumpang tangan. It's biblical, itu sesuai firman Tuhan. Dan ya kita boleh takut, kalau orangnya nggak takut ya saya tumpang tangan saja saudara ya. Karena itu sesuai firman Tuhan. Seorang ayah rohani seperti Rasul Paulus menumpangkan tangan dan hidup daripada Timotius berubah. Timotius tidak disebutkan siapa bapaknya. He is fatherless. Seperti kebanyakan daripada kalian. Mungkin punya bapak di rumah tapi tidak berfungsi seperti bapak. Dan bapaknya orang Yunani. Mungkin bukan bangsa Yunani tapi pola pikirnya sangat Yunani. Berbeda dengan Greco-Roman. Itu Greco-Roman berbeda dengan Judeo-Kristian. Iman yang kita percayai. Ini bukan sekedar budaya saudara. Tapi yang kita hadapi kan kuasa kegelapan. Dan firman Allah mengatakan, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Saya menerima baptisan Roh Kudus bulan Januari 1980. Dan itu tidak berkurang tapi bertambah-tambah. Tuhan menambahkan anugerah, karunia dan sebagainya. Karena the best defense is to offense. Sekali lagi. The best defense is to offense. Ingat perang tahun 1967? Sebelum yaitu pesawat tempur daripada Suriah, daripada Jordan dan Mesir. Ketika mereka sedang minum kopi, semuanya dihancurkan. Dan peperangan itu selesai cuma dalam 6 hari. Sampai hari ini semua akademi militer tidak membicarakan perang 6 hari. Mereka bilang itu bukan perang. Itu mujizat. Saudara yang kasih Tuhan, mujizat masih berlangsung. Musuh kita bukan darah daging. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Dan firman Tuhan mengatakan, apa yang Tuhan berikan pada kita? Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ayat ke-7 dari 2 Timotius 1. Ya, Tuhan tidak memberikan kita spirit of fear. Ada terjemahan lain, timidity. Timidity itu artinya sungkan, takut akan manusia. Tahukah Anda bahwa sungkan akan manusia itu bisa merupakan jerat? Terutama rekan-rekan yang dari Jawa Tengah, mereka mengenal satu istilah pekewo, ya. Lah orang-orang Tionghoa puhao isi. Jadi sungkan kepada manusia. Beritakan kebenaran tanpa sungkan, because we love them. Ya, Tuhan tidak memberikan. Saya ulangi sekali, tidak pernah memberikan dan tidak pernah ada rencana memberikan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dunamis, dan sound mind. Pikiran yang sehat. Sekarang banyak orang pikiran nggak sehat. Karena yang dilihat itu semua horor dan teror. Karena itu supaya inner man kita kuat, isi dengan firman Tuhan dong. Isi dengan firman Allah. Dan engkau akan mendapatkan iman. Iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Dalam kasih karunia-Nya. Dan kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Tuhan memberkati kalian warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Sungguh sukacita kita boleh melewati seminggu yang lalu Hari Raya Paskah. Hari kebangkitan, juga hari pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita bisa bayangkan seandainya Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman percaya kita. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, saya bersyukur kita hari-hari ini boleh berada di dalam satu keadaan yang mungkin terasa tidak menyenangkan, tapi kita boleh tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap atas saudara dan saya. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, dunia ini banyak para pemimpin yang tidak disukai oleh orang.
Mereka dibenci mungkin karena kediktatorannya. Mereka dibenci mungkin karena sikapnya yang kurang disukai oleh rakyatnya. Tetapi waktu pemimpin tersebut meninggal dunia, semua kebencian itu menjadi hilang. Tapi berbeda dengan Yesus. Kalau sampai hari ini masih banyak orang membenci, masih banyak orang menghujat dia, artinya tanpa disadari mereka percaya bahwa sampai hari ini Yesus tetap hidup. Bahkan dia akan datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Kita merayakan perayaan Paskah minggu yang lalu dan kita bisa bayangkan apa yang terjadi pada waktu perayaan Paskah itu. Yesus sebelum naik ke atas kayu salib dan mati, dia berjumpa dengan banyak orang. Dia berjumpa dengan ahli Taurat, dia berjumpa dengan orang berdosa, dia berjumpa dengan orang yang sakit, dia berjumpa dengan para pemungut cukai, dia berjumpa dengan orang Saduki dan orang Farisi. Tetapi waktu dia bangkit dari kematiannya, dia hanya menemui murid-muridnya saja. Yesus tidak menemui semua orang. Dan itu menggambarkan bahwa waktu dia bangkit dia menemui muridnya. Waktu dia naik ke sorga juga disaksikan oleh murid-muridnya. Dan saya percaya kedatangan yang kedua juga disaksikan oleh murid-muridnya, yaitu saudara dan saya. Kita akan melihat, saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi pada waktu setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Saya akan mengutip dari kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21, lanjut 28 sampai ayat yang ke-32. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pada hari itu 2 orang dari murid-murid Yesus. Perhatikan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi lebih kurang 11 kilometer dari Yerusalem menuju kota Emmaus yang sedang mereka tuju. Ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Perhatikan, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernamanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, keadaan dua orang murid yang dalam perjalanan menuju ke Emmaus ini, suasana hati mereka sungguh amat sangat berbeda dengan suasana hati saudara dan saya. Kita sudah melihat kebangkitannya, bahkan kita merayakan hari kebangkitannya pada hari Paskah minggu yang lalu. Kita tahu Yesus bukan cuma sekedar bangkit, tetapi dia naik ke surga, menyiapkan tempat buat kita dan dia berjanji akan menjemput kita. Kita tahu semua itu dan kita percaya semua itu. Tapi sangat berbeda dengan keadaan dua orang murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus itu. Yang mereka dapati adalah kubur Yesus kosong, Yesusnya hilang, padahal mereka sudah mendengar sebelumnya bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga setelah kematiannya. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, saya berikan satu tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pandangan yang terhalang atau obstructed views. Pandangan yang terhalang. Pandangan ini sesuatu yang sangat penting. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, Tuhan Yesus selalu memberikan perumpamaan, selalu memberikan satu ilustrasi di dalam khotbahnya. Dan perumpamaan-perumpamaan itu hampir semua selalu diawali dengan kata pandanglah, lihatlah, pandanglah bunga di padang, lihatlah burung di udara, dan seterusnya. Artinya Tuhan sangat menekankan cara kita memandang sebuah persoalan. Karena persoalan itu bukan letaknya pada masalah, bukan masalah terletak pada besarnya persoalan, tetapi terletak kepada bagaimana cara kita memandang persoalan itu, sehingga itu akan menentukan respon kita. Apakah kita kemudian bersungut-sungut atas masalah, atau justru lewat masalah kita bersyukur bahwa di tengah masalah kita tetap melihat pemeliharaan Tuhan. Keadaan bisa saja tidak baik, tetapi Tuhan selalu baik atas hidup saudara dan saya. Jadi pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat ataupun kita mengantisipasi, memperhatikan kapan pandangan kita itu menjadi terhalang. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya catat ada 4 hal yang menyebabkan pandangan kita itu menjadi terhalang. Saudara bisa perhatikan bagaimana bukan cuma sekedar Yesus bangkit, Yesus menghampiri mereka, berjalan di sisi mereka, berdialog secara langsung kepada 2 orang muridnya, tetapi mereka tidak mengenali siapa orang yang sedang berjalan dan berbicara bersama dengan mereka. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya akan kembali kutip ayat yang ke-21 sampai 23. Padahal kami dahulu mengharapkan, perhatikan kata mengharapkan, bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari. Lewat deadline, batas waktu yang disampaikan bahwa Yesus akan bangkit. Sejak semuanya itu terjadi, artinya sejak peristiwa penyaliban itu. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa
telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Malaikat-malaikat sudah memberikan satu informasi yang jelas bahwa Yesus telah hidup. Artinya jangan cari di sini, kubur ini kosong, dia telah hidup. Tetapi mereka tidak mempercayai hal itu. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, kapan pandangan kita terhalang? Yang pertama, jika kita membiarkan diri kita dikuasai oleh kekecewaan. Kita lihat di sana pengharapan. Kapan seseorang itu menjadi kecewa? Ketika fakta atau kenyataan terjadi tidak sesuai dengan harapan. Kita semua boleh punya pengharapan, tapi kalau kenyataan atau fakta yang terjadi itu bertolak belakang atau tidak sesuai dengan harapan, itu akan membuat orang menjadi kecewa. Nah, saudaraku yang sangat kasih Tuhan, hidup ini di sekeliling kita yang terjadi di sekeliling kita banyak fakta, banyak kenyataan yang bukan cuma kata orang, mungkin kita alami. Berapa banyak hari-hari ini orang yang sudah kehilangan pekerjaan karena di PHK, karena dirumahkan, yang punya usaha mulai melihat bagaimana terjadinya penurunan omset, daya beli orang mulai menurun. Di sana sini orang mulai panik. Di sana sini apa yang kita baca lewat WhatsApp kita, lewat media sosial, sebanyak berita-berita yang membuat kita bisa menjadi khawatir. Sepertinya tidak ada harapan lagi. Sepertinya tidak tahu kapan hal ini akan berlalu. Di dalam situasi fakta dan kenyataan seperti itu, disitulah letaknya apakah kita punya pandangan terhalang ataupun tidak, tergantung apakah kita membiarkan kekecewaan itu ada dan menguasai hati kita. Fakta dan kenyataan yang dihadapi oleh murid-murid adalah kubur itu kosong, mayat Yesus hilang, itu fakta yang didapati yang menjadi sebuah kenyataan. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, pesan saya, jangan terlalu banyak mendengar informasi-informasi yang seringkali membuat kita cemas dan khawatir. Karena apa? Karena virus corona ini yang hari-hari ini begitu banyak dibicarakan dan itu terjadi yang saya rasa waktu-waktu yang lalu belum pernah terjadi dan tidak terjadi hanya di beberapa tempat tetapi mendunia. Tapi menurut para ahli, virus itu bisa diatasi oleh daya tahan tubuh kita, imunitas kita. Dan daya tahan tubuh kita itu tidak selalu stabil, tidak selalu bagus, tidak selalu sanggup untuk mengatasi. Tergantung bagaimana hal-hal yang masuk di dalam pikiran kita. Kalau saudaraku kasih Tuhan, hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang mencemaskan, yang kita terus izinkan menguasai hidup kita, akan terjadi imunitas kita akan menurun. Hormon-hormon yang seringkali membuat daya tahan tubuh kita menjadi lemah. Hormon kortisol itu membuat daya tahan tubuh kita menjadi menurun. Tapi waktu saudara merenungkan kebaikan Tuhan, membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, timbul satu pengharapan yang luar biasa. Pada saat itu hormon endorfin itu mulai bekerja, diproduksi oleh tubuh kita dan itu akan membuat daya tahan tubuh kita menjadi meningkat. Dan itu yang membuat daya tahan tubuh itu mampu mengatasi virus-virus yang berusaha untuk masuk di dalam tubuh kita.
Jadi Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, semua itu tergantung pilihan kita. Apa yang kita izinkan untuk menguasai kehidupan kita. Saya mau katakan saudaraku, iblis berusaha untuk membuat kita tidak percaya kepada Yesus. Tapi kalau itu pun gagal, kalau saudara tetap percaya kepada Dia, kalau saudara tetap percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, iblis menggunakan jurus berikutnya. Adalah jurus yang menyerang hati dan pikiran saudara sehingga saudara menjadi kecewa. Ketika saudara menjadi kecewa, seringkali saudaraku kekecewaan itu muncul manakala saudara memperhadapkan janji Tuhan yang luar biasa indahnya itu dengan fakta kenyataan yang terjadi yang menjadi realita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara di gereja mendengar secara live streaming, mungkin saudara mendengar firman yang begitu menguatkan. Saudara mengaminkan, saudara bersuka cita. Lalu waktu saudara kembali kepada kehidupan nyata, kembali kepada keadaan nyata. Lalu saudara pertemukan, mana janji Tuhan yang luar biasa? Mana Mazmur 91? Mana janji Tuhan bahwa penyediaannya luar biasa, perlindungannya. Termasuk bagaimana Tuhan berkata Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai. Tetapi waktu saudara mulai ketemu dengan fakta kenyataan sulitnya hidup ini, tekanan yang begitu luar biasa. Dan hal itu sama dialami oleh dua orang muridnya yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Mereka juga tidak melihat kehadiran Tuhan. Meskipun Yesus secara pribadi hadir berjalan dan bercakap-cakap dengan mereka. Tetapi kehadiran Yesus tidak mereka kenali. Saya mau katakan saudaraku, sepanjang saudara menaruh hatimu, tetap percaya kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan, di tengah keadaan yang paling sulit sekalipun, Dia tetap hadir dan menyertai perjalanan hidup saudara dan saya. Hal yang kedua, saudaraku, ayat yang ke-16, ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, muka muram menggambarkan situasi hati yang lagi galau, hati yang lagi sedih, orang yang putus pengharapan atau orang yang putus asa yang akan membuat mukanya menjadi muram. Hal yang kedua, kapan pandangan kita terhalang? Yang kedua, jika tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ayub, di dalam Ayub 1 ayat 1 dikatakan, firman Tuhan katakan, Ayub orang benar, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya, dia orang saleh. Begitu luar biasa Alkitab memberikan satu penilaian. Tuhan memberikan satu penilaian terhadap seorang yang bernama Ayub. Tapi dalam perjalanan hidupnya, dia ternyata mengalami banyak masalah-masalah yang amat sangat menderita. Kesehatannya, keuangannya, 10 anaknya mati semua. Bahkan istri sebagai satu-satunya sumber topangan pengharapan juga berkata, Ayub, mati saja kamu. Kitab Ayub ada 42 pasal, tetapi dalam pasal yang terakhir yaitu 42, ayat yang kelima, Ayub berkata, dahulu dari kata orang aku mengenal akan engkau, sekarang mataku melihat akan engkau. Artinya apa? Artinya Ayub baru punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah saudaraku yang sangat kasih Tuhan, saya teringat dengan satu cerita dari seorang hamba Tuhan yang bernama Hudson Taylor. Hudson Taylor ini tinggal di Inggris dan dia melayani ke Tiongkok, ke China. Satu hari dia akan melayani dan dia masuk ke daerah pedalaman. Dan waktu itu dia masuk ke sebuah kampung di pinggir sebuah hutan.
Dan waktu itu dia berjumpa dengan seorang gadis kecil yang tidak bisa membeli makan, kehilangan orang tuanya, dan gadis kecil itu menangis. Dan waktu Hudson Taylor ketemu dengan gadis kecil itu, dia mau berdoa. Waktu dia mau berdoa, Tuhan tiba-tiba bicara kepada Hudson Taylor di dalam hatinya. Tuhan bilang begini, aku tidak akan menjawab doamu sebelum engkau memberikan sekeping uang perak yang ada di sakumu. Betul, di saku Hudson Taylor ada sekeping uang perak, tapi itu adalah milik terakhirnya. Itu milik yang akan dia pakai untuk kelangsungan hidupnya. Karena apa? Karena Hudson Taylor waktu berangkat dari Inggris menuju ke China, gereja tidak mendukung. Gereja berkata, di Inggris saja kita masih sulit, di Inggris saja tidak semua orang bisa dimenangkan, kenapa kamu harus pergi jauh-jauh ke China? Tapi waktu itu Hudson Taylor lebih memilih untuk taat kepada Tuhan. Dia berikan sekeping uang perak itu kepada gadis kecil itu. Dan dia tidak tahu selanjutnya dia harus makan apa, uang dari mana, dan seterusnya, dan seterusnya. Mengingat dia adalah orang asing di tempat itu. Keesokan harinya, Hudson Taylor mempersiapkan makanan dan dia hanya mendapati nasi bekas kemarin. Tidak ada makanan lain. Dan nasi itu dia olah lagi menjadi bubur. Dan dengan mangkok bubur itu dia angkat kepada Tuhan. Tuhan, ini adalah mangkok terakhir yang aku bisa makan. Tapi aku percaya hidupku ada dalam pemeliharaan-Mu. Ya. Dan pada saat seperti itu, tidak tiba-tiba Tuhan datang menghibur Hudson Taylor. Dia katakan, oh tenang saja, aku akan pelihara engkau karena engkau adalah hambaku. Tidak ada sesuatu janji yang sepertinya membuat Hudson Taylor punya alasan untuk tetap percaya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, ketika mangkok terakhir dia makan habis, tidak punya stok makanan lain dan tidak ada uang lain di sakunya. Besok paginya, saudaraku, pagi-pagi pintunya diketuk orang. Ada seorang tukang pos datang ke sana. Bisa bayangkan, ini desa di pinggir sebuah hutan. Tidak mungkin ada tukang pos datang ke sana. Dan waktu dia buka surat yang diserahkan oleh tukang pos itu, sebut sekeping uang jatuh dari amplop itu. Dan itu adalah uang emas. Saudaraku, Hudson Taylor memberikan uang perak, dia digantikan dengan uang emas. Saya percaya kalau saudara taat kepada Tuhan, penyediaan Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah berhenti oleh keadaan. Masalahnya seringkali kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Satu hari seorang gadis dari Amerika mendarat di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Lalu gadis bule ini bertanya kepada supir taksi yang mengemudikan mobil taksi di mana dia ada di dalamnya. Dan bertanya, makanan apa kesukaan gadis-gadis di Indonesia? Supir taksi mulai bingung, makanan apa ya? Tapi kalau orang yang bergerak di dunia pariwisata, dia tidak bisa berkata tidak tahu. Dia harus sebutkan. Dan dia iseng aja dia sebut, oh gadis-gadis di Indonesia ini sukanya makan rujak. Lalu si bule bertanya, apa itu rujak? Dan supir itu berusaha untuk menjelaskan, menggambarkan apa itu rujak. Oh ada mangga muda, ya dipotong, diiris. Oh ada ketimun. Oh ada buah ini dan buah ini dan buah itu. Dikupas. Si bule sendiri membayangkan apa semacam salad, apa semacam apa. Dia tidak bisa menggambarkan karena dia tidak pernah makan rujak. Tetapi waktu saya bicara tentang rujak,
Beberapa saudara yang mungkin ada di rumah, saudara mungkin menelan air liur karena saudara pernah makan rujak. Artinya pengalaman itu akan membuat saudara bisa merasakan, kalau saudara punya pengalaman betapa baiknya Tuhan. Waktu orang berkata Tuhan itu baik, saudara berkata, ya saya mengalaminya. Karena itu saudara kasih Tuhan, tetap terus dekat dengan Tuhan. Miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang akan membuat saudara tidak bisa iman percayamu dikalahkan oleh keadaan, sekalipun keadaan seringkali tidak sesuai dengan harapan saudara dan saya. Yang ketiga, kapan pandangan kita terhalang? Ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Jadi saudara kasih Tuhan, dari perkataan itu benar-benar dua orang murid ini tidak mengenali siapa Yesus. Sehingga mereka menganggap Yesus sebagai orang asing. Ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang telah terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi dan seterusnya. Pandangan kita akan mudah terhalang. Yang ketiga, jika kita menganggap Yesus bukan Tuhan. Cuma sekedar nabi. Cuma sekedar orang asing. Nah saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini kita tidak percaya ataupun mungkin juga kita meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Hari Raya Paskah yang kita rayakan minggu yang lalu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Kubur yang lain semua ada isinya. Kecuali satu kubur yang kosong adalah kubur yang pernah dipakai oleh Yesus. Kalau saudara perhatikan, kubur itu kubur pinjaman. Yesus serba pinjam. Naik kapal atau perahunya Petrus pinjaman. Kubur juga pinjaman milik Yusuf Arimatea. Kenapa? Karena dia cuma sementara di bumi. Dia berasal dari sorga dan dia kembali ke sorga. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan pernah kita melihat Yesus cuma sekedar nabi. Kalau nabi tidak bisa menyelamatkan orang lain. Kenapa? Karena Alkitab bilang, saudaraku yang kasih Tuhan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa menyelamatkan manusia yang lain, termasuk nabi? Karena yang namanya manusia, dikatakan semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karenanya butuh satu yang tidak bisa ditawar. Tuhan sendiri turun menjadi manusia. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Hal yang berikutnya adalah hal yang keempat. Hal yang keempat ini, kapan pandangan kita terhalang? Yang keempat, jika kita hidup dengan perasaan dan tidak dengan iman. Ibrani 10:38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ternyata saudaraku kasih Tuhan, kita ini seringkali berkata begini, iman saya kok naik turun ya. Kadang-kadang mantep, kadang-kadang rasanya itu wah gak ada yang bisa mengalahkan. Tapi kadang-kadang kok sepertinya down, sepertinya gak ada satu pengharapan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau katakan kalau hidup saudara berdasarkan perasaan itu sangat tergantung oleh situasi dan kondisi keadaan kita. Atau toko rame, usaha lancar, semua keinginan kita bisa terpenuhi, kita senang dan kita sangat mudah berkata Tuhan kau sungguh baik, engkau dahsyat dan luar biasa. Tapi bagaimana ketika keadaan kita, toko lagi sepi, harus bayar karyawan, apalagi ini mau harus menyiapkan THR dan sebagainya,
sementara segala sesuatunya sepertinya sulit untuk diharapkan. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan pada waktu awal kita lahir baru. Waktu kita lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saya mau bertanya, apakah saudara senang? Saya percaya saudara senang. Saudara merasa dosamu sudah dihapuskan, lalu saudara dibaptis, dosamu yang lama sudah dikuburkan, dan saudara bangkit sebagai ciptaan yang baru. Saudara senang. Ya, mungkin saudara mengadakan ucapan syukur di Komsel, saudara bercerita, tapi pertanyaannya berapa lama saudara senang? Apa senangnya sehari, 2 hari, 3 hari? Nah, mungkin beberapa hari senang saudara sudah hilang. Pertanyaannya, apakah keselamatan saudara hilang? Saya percaya tidak. Jadi keselamatan kita tidak ditentukan saudara suka, senang, ataupun tidak merasa senang. Dan saya mau katakan saudara kekasih Tuhan, seringkali perasaan ini yang dijadikan alasan atau jadikan dasar. Sementara Ibrani 11 ayat yang pertama katakan, iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kamu harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kamu lihat. Saya percaya lewat firman yang kita barusan dengar akan menuntun saudara untuk tetap benar-benar percaya dan gunakan bukan cuma sekedar perasaan, tetapi gunakan iman kita. Nah, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, iman itu butuh tindakan. Iman itu butuh langkah iman. Tidak cukup hanya sekedar percaya. Tidak cukup cuma sekedar, saya yakin. Saya seringkali menggunakan ilustrasi ini. Ketika saudara merasa haus, saudara percaya bahwa air minum itu bisa menghilangkan haus saudara. Tetapi dengan percaya dan yakin saja, haus saudara tidak akan hilang. Saudara berusaha untuk meyakinkan bahwa air itu bisa menghilangkan haus saudara. Dan betul, saudara boleh percaya, tapi haus saudara tetap haus. Sampai suatu saat, saudara berani melangkah dan minum. Iman membutuhkan tindakan. Tidak cukup percaya saja. Tidak cukup mulut saudara berkata, saya yakin, saya percaya. Dalam situasi sesulit ini, di mana segala sesuatunya terasa sulit untuk diharapkan, tetaplah percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dia sumber kekuatan, sumber pertolongan. Dan saya akan tutup dengan ayat yang terakhir, ayat 31 dari Lukas 24. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, hari-hari ini harapkan mata rohani kita terbuka, sehingga mata kita tidak hanya tertuju kepada masalah, tidak hanya tertuju kepada hal-hal yang mengkhawatirkan. Saya mau katakan saudara kekasih Tuhan, kekhawatiran itu seringkali justru membuat kita meragukan akan besarnya Tuhan. Ada survei bahwa ternyata 85% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Ya, jadi dan di antara orang-orang yang khawatir itu mulai disurvei ternyata 85% kekhawatiran itu tidak terjadi. Artinya yang terjadi cuma 15%. Nah, dari 15% itu disurvei lagi. Ternyata dari 15% itu 87% orang yang mengalami hal-hal yang dia khawatirkan, mereka ternyata bisa mengatasi semua masalahnya itu dengan baik. Artinya apa? Dunia ini hari-hari ini penuh dengan berita-berita yang membuat saudara khawatir dan takut. Berita ini membuat orang rasanya tidak tahu sampai kapan masalah ini akan berakhir. Tapi saya mau katakan, hidup saudara tidak ditentukan oleh keadaan. Hidup saudara ditentukan oleh iman percaya saudara kepada Tuhan. Dan saya percaya lewat iman yang teguh kepada Tuhan,
mata rohani kita bisa melihat bahwa Tuhan sebenarnya selalu menyertai perjalanan kita untuk menatap hari depan yang penuh pengharapan. Saya percaya lewat apa yang kita dengar pada pagi hari ini membuat kita tidak lagi membiarkan pandangan kita terhalang oleh keadaan, oleh masalah, oleh problem, oleh berita-berita. Tapi kita tetap percaya bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dengar baik saudaraku, masalah terbesar manusia bukan ketika dokter bilang penyakitmu tidak ada obatnya. Masalah terbesar manusia bukan ketika bank akan menyita aset saudara. Masalah terbesar bukan ketika orang berkata rumah tanggamu tidak mungkin bisa dipertahankan. Masalah terbesar manusia adalah ketika kita menjadi lemah dan putus asa. Karena itu jangan lemah, biarlah saudara kuat bersama dengan Tuhan untuk melihat pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati saudara. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya Kau adalah Allah yang layak dan pantas untuk kami sembah. Tidak ada pribadi lain. Karenanya saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, biarlah hari-hari ini ketika saudara sedang ada dalam pergumulan, ketika saudara sedang berada di dalam lembah-lembah kekelaman, ketika saudara sedang mengalami keputusasaan, saudara mengalami jalan buntu, saudara mengalami mungkin sakit penyakit, saudara mengalami keadaan ekonomimu sepertinya sulit untuk dipulihkan. Ada kabar baik pagi hari ini. Bukan kebetulan saudara menyaksikan tayangan ini, bukan kebetulan saudara ada di dalam ibadah ini. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sangat rindu untuk melihat bagaimana saudara mengalami pembalikan keadaan yang daripada Tuhan. Kalau saudara mungkin hari-hari ini sedang mengalami tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Satu hal yang saya perlu katakan pada saudara, iman itu saudaraku yang kasih Tuhan perlu kita perkatakan. Iman itu saudara yang kasih Tuhan perlu sumber, dan sumbernya adalah firman Tuhan sendiri. Bagaimana saudara bisa mendapat iman yang kuat sementara saudara enggan membaca Alkitab, saudara malas untuk membaca Alkitab, saudara malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengar firman, perkatakan firman, hidupi firman, dan melangkah dengan iman. Percayalah tidak ada perkara yang mustahil, bukan hanya bagi Tuhan, tapi bagi orang yang percaya kepadanya. Karenanya di dalam situasi-situasi yang mengkhawatirkan, yang mencekam, yang sulit, bahkan saat-saat ini
sebenarnya banyak orang kaya, banyak orang punya kedudukan, banyak orang punya koneksi, banyak orang punya fasilitas. Mereka tidak tahu tempat yang aman. Tapi saya mau katakan satu hal, tempat yang aman adalah ketika saudara dekat dengan Tuhan. Tempat yang aman ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara perhatikan keadaan hari-hari ini. COVID-19 mungkin mampu untuk menghambat orang datang pergi ibadah ke gereja. Tapi COVID-19 tidak bisa menghambat orang untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga di rumah-rumah, di tempat-tempat dimanapun terjadi kesatuan hati. Di mana suami, istri, orang tua dan anak yang tadinya tidak punya waktu untuk bersekutu. Karena sibuk dengan kehidupan masing-masing. Tetapi karena mereka harus di rumah, ibadah secara online. Mereka mulai muncul satu gairah untuk bersekutu, berfellowship antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Juga dengan Tuhan. Jadi kabar baik saudaraku. Kalau saudara melihat keadaan saat ini dengan kacamata yang benar, saya mau katakan justru inilah terjadi kebangunan rohani di mana-mana. Orang-orang yang tadinya mengandalkan uang, kekayaan, jabatan, mulai sadar mereka bahwa mereka membutuhkan satu sumber yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yaitu Yesus namanya. Kalau hari ini saudara mendengar tayangan ini, maukah saudara untuk tetap percaya? Bagi saudara yang mungkin belum pernah menerima Yesus untuk pertama kali dalam hidupmu, saudara tidak perlu lakukan hal yang sulit. Cukup katakan, Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Aku percaya Engkau telah mati dan bangkit bagiku, dan biarlah Engkau berkuasa atas hidupku, sehingga hidupku yang lama digantikan dengan hidup yang baru. Karenanya saudaraku, mungkin hari ini saudara mungkin sedang bingung, siapa sumber pertolongan, siapa sumber yang sanggup mengatasi setiap persoalan saudara. Kabar baik, bukan kebetulan saudara mendengar tayangan ini, bukan kebetulan saudara ada di dalam ibadah ini. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan Raja dalam hidup saudara. Dan saudara akan menikmati kerajaan Allah hadir di dalam rumah tangga saudara, dalam hidup saudara. Pada malam terakhir, sebelum Yesus disalibkan, dia mengambil roti. Kita persiapkan roti kita, siapkan anggur kita. Mungkin yang di rumah-rumah, saudara bisa persiapkan semuanya. Sementara kita mengangkat roti ini, seringkali ada satu pertanyaan di dalam hati kita. Kenapa ya saya kalau belum pernah mengalami mujizat? Kenapa ya saya cuma sekedar mendengar orang lain mengalami mujizat? Tapi sebelum saudara makan roti ini, ingat dengan sungguh, sebenarnya saudara yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah mengalami mujizat. Karena seharusnya saudara binasa dan masuk kepada kematian yang kekal. Tapi karena iman percayamu kepada Yesus, engkau mengalami mujizat, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus di sorga. Kalau hal yang terbesar yang tidak mampu dibeli dengan harta maupun kepandaian saudara, Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma. Apalagi hal-hal yang lain yang sedang saudara gumuli hari-hari ini. Kita angkat roti ini. Pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, dia mengambil roti. Dan setelah mengucap syukur atasnya, dipecahkannya roti itu. Lalu dibagikan kepada para muridnya. Seraya ia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan dan dibagikan bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Yesus sendiri? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Darah Yesus tercurah bukan ketika disalib. Dari taman Getsemani, peluhnya menetes seperti darah. Pembuluh-pembuluh darahnya mulai pecah. Dia menanggung segala penderitaan, segala beban hidup, segala pergumulan yang saudara dan saya alami. Mulai dari taman Getsemani, dia sudah menanggung semua itu. Dia berkata memang betul 3 kali dia berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi selalu diakhiri, biarlah bukan kehendakku tapi kehendak-Mu. Mari saudaraku kasih Tuhan, serahkan kehendak saudara kepada Dia. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya.
Dan waktu dia selesai membagikan roti, mengangkat cawan, dan dia setelah mengucap syukur dia katakan, ini adalah cawan perjanjian baru yang atasnya aku ucapkan berkat, yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukan ini senantiasa sebagai peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang berisi anggur dan kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita sudah masuk dalam perjamuan kudus. Mari saya mau katakan, jangan hidup dengan perasaan saudara, karena perasaanmu sangat mudah untuk dipengaruhi oleh keadaan. Hiduplah dengan iman, hiduplah dengan percaya kepada Tuhan. Dan itu yang akan membuat saudara tetap boleh menikmati bagaimana kehadiran Tuhan di sepanjang hidup perjalanan hidupmu. Irabataka sikala rabataka syandala rabalabalaba. Mari seluruh saudara dan saya, baik saudara yang ada di rumah maupun ada yang ada dalam ruangan ini, tetaplah percaya bahwa kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan lebih daripada cukup untuk membuat saudara boleh menatap hari esok. Lupakan hari kemarin. Tempat yang terjauh dalam hidup ini adalah hari kemarin. Saudara tidak mungkin bisa datang kembali karena itu sudah lalu. Jangan pernah saudara hidup di hari ini dengan perasaan, dengan ingatan di hari kemarin. Hari ini berjalan dengan Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Dan tataplah hari depan. Karena hari depan pasti saudara raih. Dan hari depan yang Tuhan rancangkan. Hari depan yang penuh pengharapan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera, kemurahan Tuhan melimpah atas saudara. Saudara akan dibuat menjadi orang yang kuat bertahan. Dan saudara punya mata rohani yang mampu melihat penyertaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Dihalaukan daripada semua sakit penyakit, virus apapun namanya. Dan perlindungan darah Yesus atas saudara dan saya, atas rumah tangga saudara, atas hidup saudara. Sehingga saudara akan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Warga Kerajaan Allah, di tengah situasi seperti ini, dapatkan informasi yang valid dan benar seputar informasi pelaksanaan ibadah, jadwal online streaming, konten-konten yang menguatkan iman Anda melalui official social media Rock Ministry. Follow sekarang juga @rock_lembahpujian, @rockministry.tv, @kingdomcode, @menangkan harimu, dan jangan lupa subscribe sekarang juga YouTube channel Rock Ministry TV. Nikmati juga konten-konten yang membangkitkan iman Anda di Rock Ministry TV melalui official website-nya www.rockministry.tv. Nama saya Muji Asmo. Saya dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola usaha rumah makan atau restoran yang ada di beberapa tempat di kota Denpasar. Saya lahir di sebuah kampung di Mojokerto, Jawa Timur dengan latar belakang kehidupan keluarga yang kekurangan. Sebagai seorang Kristen, awalnya saya merasa berat hidup sebagai seorang Kristen itu. Kenapa? Karena sebagai seorang Kristen yang tetapi hidup dalam kekurangan. Saya katakan tadi bahwa untuk sekolah saja saya tidak bisa melanjutkan untuk mendapatkan pendidikan yang cukup. Karena orang tua saya adalah seorang ibu single parent dengan 5 orang anak. Dan ketika saya memutuskan untuk minta supaya saya lebih baik saya berhenti sekolah, supaya saya bisa membantu ibu untuk menghidupi keluarga dan kalau bisa mensekolahkan adik-adik saya. Dan
kondisi itu saya berpikir bahwa menjadi seorang Kristen itu memang harus hidup susah. Ternyata ketika saya mulai mengerti bahwa percaya Yesus itu diikuti dengan berkat-berkat yang luar biasa. Nah, dari pengertian itu berubah pola pikir saya bahwa ketika saya percaya Tuhan, saya yakin Tuhan menyertainya dengan berkat-berkat yang lain. Proses perjalanan usaha yang Tuhan percayakan tidak semudah membalik telapak tangan. Setelah pada waktu dipercayakan saya dari jalanan atau jualan keliling, kemudian berada di emperan sebuah toko, pernah juga pada waktu itu saya sempat mengalami situasi di mana pemilik toko tersebut mengatakan, Asmo, kamu mesti pindah dari tempat ini karena emperan toko yang dipercayakan kepada saya untuk saya bisa jualan di situ mau digunakan oleh keluarga tersebut. Saya berpikir habislah masa depan saya karena emperan toko itu menjadi satu-satunya ya, sumber penghidupan saya dan keluarga. Tetapi puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, keluarga tersebut kembali mengatakan bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan akhirnya mengatakan, oke, kamu tidak usah pindah, kamu tetap ada di sini. Dan sampai akhirnya itu tadi keluarga tersebut memutuskan untuk pindah, dan dari emperan itu akhirnya saya bisa masuk ke stand toko tersebut. Proses yang terjadi, perubahan yang signifikan adalah justru pada waktu kerusuhan tahun 98 di tengah-tengah krisis itu terjadi kerusuhan, dan itu berpotensi menjadi sesuatu yang istilahnya harga barang bisa berpotensi lebih buruk lagi, sehingga dengan uang yang ada waktu itu saya beli barang untuk saya jadikan stok yang saya prediksi waktu itu bisa bertahan untuk beberapa bulan, sehingga ketika pelaku usaha pada waktu itu membuat suatu perubahan kenaikan harga dalam hal ini untuk barang dagangan mereka, karena harga beli dengan harga jual sudah tidak mampu mereka hitung lagi, sehingga mereka buat perubahan harga yang naik sangat signifikan. Tetapi justru pada waktu itu saya bertahan menjaga kualitas harga saya, sehingga dari situ orang tertarik bukan hanya sebuah kualitas rasa, tetapi juga kualitas harga yang masih mampu dijangkau oleh masyarakat pada waktu itu di tengah-tengah melonjaknya harga-harga barang. Sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan di waktu itu. Tempat usaha yang dipercayakan Tuhan kepada saya, yaitu rumah makan, itu sangat banyak pengunjungnya. Dengan slogan kita yaitu cita rasa bos, kantong anak kos. Dimulai dari sejak saya ada di Bali, saya berada di komunitas khususnya Komsal. Saya dibimbing oleh Gembala Komsal, bagaimana mengelola usaha yang baik, bagaimana mengelola keuangan yang baik, bagaimana mengembangkan investasi dan sebagainya. Bahkan pada masa-masa yang sulit, ketika beban persoalan hidup yang menekan kehidupan saya, ketika saya hampir-hampir putus asa, di mana Tuhan kenapa belum terjadi perubahan, justru mereka menguatkan sehingga saya tetap punya semangat. Bahkan pada waktu di mana ketika saya dari emperan toko untuk masuk ke stand, pada waktu itu melalui bantuan daripada diakonia di gereja, dari komunitas itu secara kerohanian saya dikuatkan, secara ekonomi saya dibantu untuk bisa mengambil alih tempat toko tersebut yang sisa 2,5 tahun bisa terbayar, dan kita bisa memulai operasional yang awalnya dari emperan masuk ke stand sebuah rumah makan. Setiap hari, Anda akan selalu bertemu dengan orang-orang di sekitar Anda. Entah itu orang-orang yang Anda kenal
ataupun orang-orang baru yang akan Anda jumpai. Apakah Anda pernah berpikir bahwa orang-orang yang akan Anda jumpai akan merasa beruntung karena telah bertemu dengan Anda? Apakah ketika mereka mengenal Anda, hubungan mereka dengan Tuhan diperbaiki atau bahkan menjadi lebih maju? Bisa saja pertemuan Anda disengaja atau tidak disengaja. Tapi yang perlu Anda ketahui adalah semuanya itu atas seizin dari Tuhan. Mungkin saja pertemuan Anda tidak lama, tapi ketika mengenal Anda, mereka dapat melihat kasih Kristus dan mereka menemukan solusi untuk permasalahan mereka. Anda memiliki kuasa untuk meringankan beban seseorang ketika mereka merasa lemah dan letih untuk melanjutkan kehidupan. Anda memiliki kuasa untuk menyegarkan kehidupan mereka dan membuat mereka kembali bangkit untuk menghadapi raksasa-raksasa di hadapan mereka. Tujuan utama dari pertemuan ilahi adalah ketika mereka bertemu dengan Anda, mereka sadar akan hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka sadar akan kasih karunia dan kasih Allah yang ada di dalam kehidupan Anda. Untuk menjadi berkat bukanlah perkara yang mudah. Akan ada banyak pengorbanan atau mungkin bahkan air mata. Tetapi kalau doa Anda sehari-hari adalah untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan, pastilah Tuhan memampukan Anda. Allah menghadirkan Anda untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Temukanlah orang-orang itu yang membutuhkan pertolongan Anda dan hadirkanlah Kristus dalam kehidupan Anda.